Apakah memang ada oknum yang terlibat dalam kasus di Subang? Ya kan gitu, seperti itu. Bukan berarti terlibat dalam kasus pembunuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat bertemu kembali dengan saya. Dan saya doakan di awal nih, saya hanya ingin berdoakan mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan. Amin. Langsung saja teman-teman, pada kesempatan malam hari ini saya akan membahas materi masih seputaran kasus yang terjadi di Subang ya, yaitu terkait adanya dugaan oknum dalam kasus yang terjadi di Subang. Oke Mas. Ramai kayaknya ini. Ya. Kita diskusi saja ini. Kita diskusi saja, dan kita juga selama ini juga kan kita tahu teman-teman semuanya, karena adanya berbagai dugaan yang beredar di luaran sana itu, kalau kita berbicara terhadap sesuatu hal itu adanya sebab akibat. Betul. Nah, salah satu contoh kemarin saya pernah bilang bahwa adanya dugaan terhadap seseorang yang dicurigai, biasanya dilakukan oleh personalnya itu sendiri. Misalkan salah satunya karena menunjukkan sesuatu yang tidak lazim, ya kan? Menunjukkan gestur-gestur yang sedikit mencurigakan, gitu kan? Malahan kan tentang salah satu contoh, misalkan Danu saja yang memang sering bareng dengan saya, yang dalam hal ini didampingi oleh ATS Law Firm, ada isu di luaran sana, berbicaranya berubah-ubah, dan itu juga kemarin sempat ramai ya, beberapa waktu ke belakang itu sempat dicurigai, ya kan? Nah, kita kembali kepada persoalan, adakah memang oknum gitu kan di kasus Subang ini, sehingga menyebabkan kasus ini sampai sekarang ini belum terungkap. Nah, untuk itu kita diskusi saja dengan teman-teman semuanya, dan saya juga nih dalam waktu ini Mas, masih terus setia untuk mengawal kasus Subang ini pada dasarnya agar yang pertama kasus ini cepat terungkap, ya kan, dapat membersihkan semua nama-nama yang memang tidak terlibat. Betul. Seperti itu. Jadi tidak menimbulkan opini yang tidak baik. Oke Mas. Dilanjut aja nih. Apa kira-kira yang mau dibicarakan dan kita diskusikan dengan teman-teman semuanya nih terkait kasus perampasan nyawa yang terjadi di Subang ini? Siap. Saya pengen diskusi ini ya. Pengen bahas masalah Capsek tuh Pak. Oh iya. Kepala sekolah Pak. Kepala sekolah di sekolahan Bina Prestasi yang di bawah naungan Yayasan Bina Prestasi tersebut. Betul sekali. Kan kemarin kan Pak Heri sama Pak Freddy nih, ya kan, diskusi masalah itu yang katanya Capseknya ini nggak mau diwawancarai lah, ya kan. Terus mengundurkan diri jabatannya dari kepala sekolah, gitu kan. Terus nggak mau ketemu sama Pak Freddy, gitu kan. Nah, sebenarnya saya jadi pengen nanya sesuatu lah, gitu kan. Kan yang namanya sekolahan, kepala sekolah itu kan adanya di sekolah, ya kan, bukan di yayasan. Yang saya tahu sekolahan sama yayasan ini berbeda, cuman emang dalam satu naungan. Dalam naungannya yayasan, betul, gitu kan. Induknya itu di yayasan, gitu. Kalau Capsek ini mengundurkan diri dan dicurigai itu, sebenarnya kalau menurut saya sendiri setuju apa yang dikatakan oleh Bang Freddy, terus Pak Heri kemarin. Patut untuk dicurigai Pak, gitu kan. Pasalnya kenapa?
Ya, pembunuhan ini terjadi itu di rumah atau kantor yayasan, bukan di sekolahan, ya kan? Kepala sekolah ini kan nggak ngurusin yayasan, gitu kan? Dan beliau ini pas sebelum kejadian atau pas waktu kejadian di hari H tersebut itu nggak di lokasi TKP, gitu kan? Secara logika, kalau saya sendiri ngapain saya takut, gitu kan? Ngapain saya takut? Toh saya nggak terlibat apapun, lihat juga enggak, kejadiannya kayak apa juga enggak, dengar-dengar cuman hanya dengar doang ada kejadian, gitu kan? Nah, terus ngapain yang ditakutin? Terus kenapa harus mengundurkan diri, gitu kan? Pantaslah wajib kita curigai, gitu kan? Ini kita sisi negatifnya, ya kan? Karena jabatan kepala sekolah ini, kalau menurut saya ini jabatan incaran banyak orang, loh, Pak. Iya. Ya kan? Sebagai contohlah, kita sebagai guru nih, sama mau guru pengen naik jabatan, pengen jadi kepala sekolah kan. Terus habis kepala sekolah naik lagi kan pengawas, gitu kan. Itu kan jabatan kepala sekolah ke pengawas gitu. Iya kan? Terus itu kan jabatan istilahnya jabatan yang sangat diidam-idamkan oleh sekelompok orang, banyak orang lah, gitu kan. Betul, ya. Kok sampai rela, gitu kan? Sampai rela mengundurkan diri, gitu kan? Ya walaupun walaupun mungkin alasannya bukan itu, gitu kan? Ya karena kan kita nggak tahu alasannya beliau ini mengundurkan diri karena apa. Karena pasalnya pas ada kejadian kayak gini kok beliau mengundurkan diri, kan itu yang sebagai tanda tanya besar, gitu kan. Nah, kalau menurut Pak Heri ini gimana nih? Walaupun Pak Heri kemarin ngomong pantas dicurigai, nggak pantas, gitu kan. Tetapi ini kalau kita ngambil sisi, kalau itu kan ngambil sisi negatifnya nih, ya kan. Kalau diambil dari sisi positifnya gimana nih? Positif negatifnya nih menurut Pak Heri sendiri. Gitu. Begini ya, ini sangat menarik sekali. Justru apa yang barusan Mas tanyakan itu ternyata ada kaitannya dengan awal materi yang saya bicarakan. Terkait segala sesuatu orang mencurigai kita. Itu disebabkan daripada diri kita sendiri, gitu loh. Iya, betul. Ada sesuatu yang berbeda, yang tidak lazim dari kebiasaan, itu akan membuat orang menjadi curiga terhadap kita. Ya wajar-wajar saja kan, seperti itu. Nah, justru dalam hal ini kita sendiri misalkan, kita sendiri yang dicurigainya, kira-kira kan, kita kan menjadi tahu nih, karena memang ini sering diperbincangkan ya. Persoalan misalkan contoh kayak Pak Wahyu. Diperbincangkan, banyak dicurigai orang, ada juga yang salah satu karena memang deadline timingnya nih, ini timing waktunya bertepatan dengan setelah terjadinya kasus. Tadi kan dikatakan sama Mas sendiri bahwa beliau itu posisinya sebagai kepala sekolah. Nah, dan posisi kepala sekolah itu adalah bisa dikatakan posisi strategis lah. Semua orang mau kan, gitu. Tetapi karena memang dalam waktu ini yang memang setelah beberapa hari setelah kasus ini terjadi, itu kan beliau ada kabar mengundurkan diri. Nah, ini kan menjadi sebuah tanda tanya besar ya. Betul. Itu kan. Nah, kembali kepada yang saya sampaikan, itu berarti terjadi karena disebabkan oleh Pak Wahyu itu sendiri yang mengundurkan diri pada saat waktu dalam setelah kejadian. Betul. Gitu kan. Nah, itu yang menjadi kecurigaan. Dan ditambah lagi, tidak ketersediaannya beliau untuk dimintai wawancara oleh berbagai macam media, gitu kan, terkait kasus yang terjadi di Subang ini. Kenapa alasannya? Karena mungkin kita semua tahu bahwa beliau kan adalah salah satu saksi juga yang pernah dimintai keterangan oleh pihak penyidik nih untuk bagaimana kasus ini Subang ini cepat terungkap ya. Nah, lalu yang lebih tahu detail kan sebetulnya penyidik. Betul. Mengenai berapa sih jumlah materi yang ditanyakan terhadap Pak Wahyu? Materi apa saja sih yang ditanyakan kepada saudara Wahyu? Ya kan? Kan kita tidak tahu. Jadi saya dalam hal ini secara pribadi ini melihat dari dua sisi gitu loh, Mas.
jadi sisi positif dan sisi negatifnya ya gitu kan. Tetapi logikanya begini saja Mas. Tetapi sampai saat ini Pak Wahyu itu kan belum diperiksa lagi ya, tidak diperiksa lagi ya kan oleh pihak penyidik nih kan, tidak dimintai lagi keterangan gitu kan untuk terkait kasus yang terjadi di Subang ini gitu kan. Dan ada wacana bahwa di dalam posisi dia sebagai kepala sekolah ini timbul misalkan kecurigaan di orang, ya kan? Timbul opini yang memang seperti itu. Saya rasa beliau ini apabila dimintai keterangan oleh pihak penyidik, dia selalu kooperatif kok. Dia selalu datang juga gitu kan, untuk datang memberikan keterangannya kepada pihak kepolisian. Nah dalam hal ini secara pribadi walaupun saya juga terkadang ingin mengorek keterangan dari beliau ya, tetapi kalau misalkan beliau tidak menghendaki untuk memberikan keterangan kepada saya, ya sebetulnya itu sih hak sah-sah saja. Sah-sah saja, itu hak dia gitu loh. Cuman dalam hal ini sekarang apabila ada isu-isu seperti apapun, karena beliau ini juga selalu datang pada saat dimintai keterangan oleh pihak kepolisian dan saat ini juga adem-adem aja, berarti ya memang tidak ada apa-apa dengan Pak Wahyu. Seperti itu kalau menurut pendapat saya gitu. Iya, siap. Ya kalau menurut saya juga kalau kita secara emosional, kalau kita berpikir langsung secara emosional, kita bawaan pakai perasaan, tetap langsung curiga Pak. Tetapi kan harusnya ya kita cerna dulu nih, cerna dulu apakah benar. Jadi apakah benar bahwa Kepsek ini ada masalah gitu loh. Ada masalah mungkin dari yayasan lah, karena kan yang korbannya kan adalah bendahara yayasan, ya kan. Apakah ada masalah gitu. Jadi nggak langsung asal tuduh gitu loh Pak. Nuduhnya harus berdasar gitu loh Pak. Jangan langsung ngomong, wah iya ini jangan-jangan gini kan. Sampai-sampai pengurus yayasan atau ketua yayasan ngurus ke distrik untuk bisa mengakses gitu kan, untuk bisa mengakses data-datanya, karena yang bisa mengakses itu hanya kepala sekolah gitu kan. Ya kalau menurut saya sebenarnya mah jangan ngomong dulu gitu, tahan Ferguson gitu loh. Oh iya, gitu loh. Jadi bener nggak Pak? Gitu. Betul sekali. Jadi begini mungkin ya, karena memang tadi dibicarakan bahwa sekolah ini ada di bawah Yayasan Bina Prestasi Nasional. Kalau misal ada hal-hal yang memang diindikasi atau dicurigai nih, taruhlah ini menurut pengurus atau pengelola yayasan itu sendiri. Betul. Kenapa? Karena memang persoalannya kan yayasan sekolah ini ada di bawah yayasan. Berarti yang memang mengevaluasi. Ini terkait pekerjaan saja dulu ya, yang kaitannya dengan kapasitas beliau sebagai kepala sekolah di sana. Kalau misalkan ada pekerjaan yang belum selesai, ya tentunya kan bisa diselesaikan. Betul. Saya juga pernah begini ya, bekerja dalam sebuah perusahaan, tetapi saya memang mengundurkan diri untuk resign di perusahaan tersebut. Tentunya saya punya alasan, yaitu tadi kan bahwa saya sampaikan juga tidak menutup kemungkinan Pak Wahyu juga dengan berhentinya mengundurkan diri dari sekolah yang kapasitasnya dia sebagai kepala sekolah, walaupun memang itu jabatan bisa dikatakan jabatan yang cukup bagus lah gitu kan. Tetapi tidak menutup kemungkinan beliau itu mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus dari itu gitu loh Mas. Kan itu hak dia. Betul. Akan tetapi kalau memang apa yang menjadi rumor bahwa ada sesuatu yang belum diselesaikan oleh Pak Wahyu terkait kapasitas sebagai kepala sekolah, biasanya sebelum saya pergi juga saya itu melakukan kewajiban saya dulu. Salah satu contoh kewajiban itu bukan persoalan terkait pekerjaan yang belum terselesaikan ya. Misalkan salah satu contoh saja, ada kewajiban secara administratif. Misalkan saya pernah ngutang nih terhadap perusahaan karena memang saya bekerja di situ. Ada suatu kebutuhan, saya pinjam duit ke perusahaan misalkan. Nah pada saat saya keluar itu ada kan sesuatu yang harus dipenuhi oleh saya sebagai karyawan kepada pihak perusahaan. Betul. Nah tetapi ada juga sesuatu yang harus dipenuhi oleh pihak perusahaan terhadap saya sebagai karyawan. Misalkan salah satu contoh,
pesangon dan segala macamnya. Iya. Nah, kan bisa saja hitung-hitungan. Saya punya hutang berapa nih? Misalkan, ini berbicara tentang administrasi ya. Iya. Saya punya hutang berapa nih? Lalu kewajiban hak yang harus saya terima dari pihak perusahaan terkait pesangon berapa? Nanti kan bisa hitung-hitungan. Kalau misalkan masih ada, berarti nanti akan dibayarkan lagi juga oleh pihak perusahaan kepada saya. Kalau misalkan tidak ada ngutang, ya bagaimana caranya? Apakah ada kebijakan dari perusahaan atau juga saya harus bayar? Ya gitu kan? Itu kan berbicara tentang administrasi. Sekarang kalau berbicara tentang administratif, sekarang misalkan ada salah satu apa yang memang ini tidak bisa dibuka sama orang lain dan harus dibuka sama Pak Kepsek itu tadi. Ya tentunya kan ini bisa diselesaikan gitu loh. Harusnya makanya secara logika gitu Pak. Kalau saya sebagai owner sebuah perusahaan, saya sebagai pemimpinnya, saya punya anak buah. Tapi yang bisa mengakses sebuah data itu hanya anak buah saya. Saya nggak bisa karena harus konfirmasi dulu sama dia nih, ya kan? Kalau dia mau keluar, kalau dia keluarnya baik-baik, pasti kita dikasih tahu. Ini loh aksesnya kayak gini, ya kan? Dibuka sama dia. Pastinya tentunya gitu dong, Pak. Iya betul sekali. Itu kalau keluarnya baik-baik, ya kan? Berarti mungkin ini ada clash di situ, Pak. Kalau ditangkap nih, kita nggak bela, atau saya nggak ngomongin belain Wahyunya gitu, Kepseknya gini, yayasan tuh gini, enggak. Jadi mungkin ini ada saling kesalahpahaman, mungkin gitu kan. Jadi ini pokoknya ya bikin surat pengunduran diri udah. Nah, dari sini mungkin nggak ke sini gitu loh, Pak, karena mau kecewa atau gimana, atau di sininya takut untuk ke sini, kan bisa kemungkinan. Atau begini nih. Tapi sebelumnya saya akan ada sedikit sesuatu lagi yang ingin disampaikan terkait hal itu. Tetapi sebelumnya setelah yang satu ini. Ngopi dulu. Karena beberapa sebelumnya ya kita pernah upload video terkait kasus yang terjadi di Subang juga, pembicaraan diskusi dengan teman-teman, tidak ada kopi, katanya tidak rame ini. Ada salah satu yang komentator yang tidak rame. Jadi sekarang biar rame, saya ngopi dulu. Kita ngopi dulu. Masalahnya ini pembahasannya agak lumayan berat, Pak. Ya, betul sekali. Sama dulu dah. Nah, langsung saja ya. Gini, saya sudah ngopi langsung dapat inspirasi nih. Jadi begini, kalaupun tidak seperti itu, kan kita tahu ya, sebuah berbicara tentang yayasan. Biasanya, yayasan ini memang didirikan oleh orang-orang yang secara finansial sudah mumpuni. Betul. Baik yayasan pendidikan maupun yayasan bidang sosial. Betul. Ya, intinya dia ada sebagian uangnya juga. Ya, dengan uang yang dimilikinya dan ingin membuat sebuah yayasan, misalkan berbicara pendidikan, berarti bagaimana mencerdaskan bangsa. Berbicara tentang sosial, berarti dia itu ingin memberikan sesuatu yang dimilikinya untuk bermanfaat untuk kepentingan orang masyarakat banyak lah, intinya kan seperti itu. Tetapi kenapa kan yang namanya yayasan ini tentunya memiliki badan hukum ya. Ada yayasan di negara kita ini dan memang sesuai dengan aturan bahwa pemerintah itu memberikan bantuan nih, Mas. Ada. Ini salah satu bentuk kepedulian pemerintah nih terhadap masyarakat tentunya. Tetapi tidak langsung kepada personal masyarakatnya itu sendiri. Baik itu pendidikan maupun sosial. Biasanya bantuan itu diberikan kepada salah satu yayasan yang memang memiliki badan hukum. Lembaga-lembaga tertentu. Lembaga-lembaga tertentu. Istilahnya izin-izinnya dilengkapi, SK Menteri Hukum dan HAM dan segala macamnya dilengkapi, ya kan? Nah, banyak juga yang memang sebuah yayasan itu bekerja, misalkan pendidikan betul gitu loh, Mas, dijalankan kan seperti apa dan bagaimana sesuai dengan kurikulumnya dan sebagaimana, ya kan? Yang mungkin dikaitkan dengan peraturan tentang pendidikannya juga dipenuhi segala macam.
Ya, begitu juga dalam bidang sosial dikaitkan dengan peraturan Kementerian Sosial dan segala macamnya juga dipenuhi. Nah, tetapi tidak jarang juga gitu loh. Ada juga yang memang membuat yayasan itu dijadikan wadah saja gitu loh, Mas. Untuk bagaimana bisa menampung dana-dana dari pemerintah, karena memang pemerintah itu tadi memberikan bantuan kepada lembaga yang memang memiliki badan hukum. Nah, dikaitkan dengan tadi Pak Wahyu, sekarang kita berbicara misalkan tentang dana BOS. Datangkan itu ke sekolah. Misalkan kan ada sesuatu yang harus dipenuhi, baik itu persyaratan terutama secara administratif ya. Misalkan siapa ini kepala sekolahnya, ada berkas-berkas yang harus ditandatangani dan segala macamnya begitu. Jadi manakala ada sesuatu yang memang ini harusnya terselesaikan karena memang kepala sekolahnya udah close, sehingga beliau juga sudah tidak bisa memberikan kewajibannya gitu loh, untuk misalkan menandatangani surat-surat penting atau atau bagaimana. Nah, kira-kira seperti itulah, Mas. Iya. Tapi itu sebenarnya nggak menjawab pertanyaan saya. Ya. Karena gini, kan tadi saya bilang ini seudonnya saya, ya sekali-kali mungkin boleh lah. Ya. Jadi kepala sekolah ini sama yayasan itu mungkin nih bisa jadi kepala sekolah ini takut. Ya. Takutnya bukan takut sama masyarakat, ini bukan. Ya. Karena takut kalau dia masih di situ, beliau masih di situ, itu kan terjadinya pembunuhan ini, dia itu bendahara yayasan, ya kan? Yang meninggal. Yang meninggal itu kan bendahara yayasan. Dan kepala sekolah ini kan mungkin salah satunya mungkin tahu nih apa ya seluk-beluknya gitu kan. Mungkin sumber-sumbernya kan mungkin kan juga tahu. Ya walaupun mungkin nggak tahu banyak, tapi kan sedikit banyaknya kan tahu gitu kan loh. Ya mungkin ada selingingan apa kan mungkin kan tahu gitu kan. Terus bisa juga ini tapi ini saya ngomongnya kalau pembunuhan ini dikarenakan adanya ribut di masalah yayasan, Pak. Ya kan? Ini ngomongnya di situ nih. Ya. Jadi biar nggak terlalu melebar jauh. Antara sakit hati lah gimana lah enggak Ini kita ngobrolnya kalau pembunuhan itu terjadinya pembunuhan karena adanya yayasan tersebut, pengelolaan yayasan, ya kan? Nah, mungkin Wahyu ini takut, Pak. Takutnya sama siapa nih? Sekolah ini takut. Takutnya gitu kan? sama siapa? Takut menjadi korban berikutnya bisa, ya kan? Kemungkinan kan bisa. Keduanya takut dijadikan tersangka juga bisa, gitu kan? Karena ya mungkin ya kita kan nggak tahu kan di sana ini kondisinya kayak apa, kan kita nggak tahu dalamannya gitu kan. Apakah seperti itu? Ini kalau menurut pandangan saya nih, Pak ya, ini seudonnya nih bahasa seudonnya. Apakah kayak begitu? Atau kalau kita usnudonnya ya itu tadi, Pak Wahyu ini dapat istilahnya dia nggak mau bekerja lagi karena almarhum Pak, sebagai jadi ngomong almarhum. Karena almarhum ini ya mungkin dia udah deket gitu kan. Pak Wahyu ini udah deket, terus ya udah pernah mungkin di jauh-jauh hari udah pernah ngomong, udah pernah janji apa ke yang namanya gitu yang namanya kan kita bisa, kan nggak tahu. Yang namanya juga istilahnya bisa dikatakan secara hierarki organisasi, walaupun posisi Mas sebagai kepala sekolah, tapi pimpinan sama bawahan lah gitulah ya mungkin. Iya, pimpinan sama bawahan. Jadi ini itu si Capsek ini, beliau ini mungkin sukanya sama dia, sama korban-korban ini, sama almarhum ini, gitu kan. Begitu nggak ada mereka ya, aku mendingan enggak lah gitu kan. Kan ada yang kayak gitu, bener nggak? Contoh lah. Tapi ini perlu menjadi
perlu digarisbawahi juga nih ya, Iya. agar tidak menimbulkan opini yang liar juga Iya, nih, iya. apa yang disampaikan oleh Mas Sulis terkait suka nih ya. Sukanya seperti saya senang sama Mas Sulis. Jadi Iya. sukanya posisi karena memang dia itu kan kita mendengar ya bahwa dia itu baik, humble juga orangnya. Gitu loh, maksudnya Ya kan? suka di sini bukan suka tresno, Pak. Ya. Cinta itu bukan. Karena gini, kadang ini aku mau kerja di situ Ya. karena ada bapak gitu kan. Ya. Ya kalau bapak udah nggak ada, aku nggak mau ah. Betul, ya. Kan ya. ada yang kayak karena gitu. lebih enak diskusi, Nah, gitu lebih kan. enak sharing. Jadi kita apa-apa itu punya urusan nih. Kita di sekolahan sama di sekolahan ribet ya kan. Ya. Giliran ngomong ke sini bukannya bersahabat malah tambah rutin gitu loh Pak. Jadi nggak punya solusi. Kalau sama beliau-beliau ini, kedua almarhum ini mungkin beliau lebih enak, lebih nyaman gitu Ya. kan. Jadi nggak ada beliau ya udah nggak mau lah gitu Ya, kan. ya. Itu bisa jadi kan gitu kan. Jadi Betul. kita ngambil positifnya gitu. Betul sekali. Nah, ya mudah-mudahan aja mungkin beliau juga nih Pak Wahyu ya, Ya. juga mungkin mendengar apa yang memang kita bicarakan. Jadi kita kembali kepada awal yang menjadi pembicaraan ini. Pada dasarnya kita sepakati bahwa apa yang menjadi opini di luaran sana, termasuk kasus Subang yang sampai saat ini belum terungkap, ya kan? Belum terungkap itu kan kita tidak tahu seperti apa dan bagaimana, dan bisa dikatakan masih menjadi sebuah misteri. Iya. Dan kita berharap juga bahwa kasus ini bisa cepat terungkap agar tidak timbul opini-opini liar, sehingga kalau seandainya nanti terungkap dapat merepres atau membuat nama-nama yang dicurigai yang memang tidak terlibat itu menjadi baik dengan sendirinya. Iya. Kan seperti itu. Kan polisi juga saat ini masih memposisikan posisinya siapapun orang yang dimintai keterangan sebagai saksi ya. Betul. Untuk dimintai keterangannya di dalam kasus yang terjadi di Subang ini. Cuman begini Mas, kembali kepada pokok persoalan ini sebelum kita tutup, ada yang mungkin intinya ya, bahwa dikaitkan dengan tadi berbicara tentang oknum, Iya. ya kan? Iya. Nah, kalau untuk menurut pendapat saya sendiri, kan memang tadi kita bahas apakah memang ada oknum yang terlibat dalam kasus di Subang, ya kan gitu, Iya. seperti itu. Iya. Bukan berarti terlibat dalam kasus pembunuhannya yang menjadi opini liar seperti itu, karena memang sampai saat ini kasusnya serumit apa dan bagaimana kan kita semua lapisan masyarakat juga memang tidak tahu. Yang lebih tahu kan pihak kepolisian ya. Iya. Nah, dalam hal ini secara pribadi wah saya tidak percayalah, tidak ada apa namanya oknum yang ada di dalam kasus Subang ini yang terlibat. Alasannya kenapa saya tidak mengatakan ada, karena memang belum dilakukan pendalaman terkait hal itu. Betul. Polisi juga sekarang kan serius, Iya. bukan berbicara tentang oknum. Polisi itu sekarang serius mencari pelaku dan dalang yang terjadi yang menimbulkan kematian seorang ibu dan anak di Subang ini. Iya. Nah, nanti seperti apa dan bagaimana akan ketahuan manakala kasus ini sudah terungkap gitu loh Mas. Iya, iya. Sehingga kan siapa nanti pelakunya, siapa nanti dalangnya, siapa orang yang turut membantu, ya kan? Betul. Seperti itu. Iya. Turut membantu itu juga kan turut bantu misalkan menyembunyikan, menghilangkan barang bukti misalkan, gitu kan? Iya. Atau apa? Makanya dari itu secara pribadi saya, walaupun memang kita tahu ya dari berbagai manapun juga yang namanya oknum memang selalu ada. Iya. Tetapi dalam hal ini secara pribadi saya meyakini bahwa dalam kasus ini memang tidak ada oknum yang terlibat, ya kan? Tapi ya kita berharap pada dasarnya mudah-mudahan saja kasus ini cepat terungkap, sehingga apa yang menjadi opini di luaran sana yang memang tidak bagus juga dapat terjawab gitu loh Mas. Iya. Gimana menurut Mas sendiri nih terkait hal ini? Jadi saya juga gini Pak. Iya. Kalau kan ini kasus kan tadi Pak Heri ngomong kasusnya belum terungkap kan? Ya. Emang belum terungkap. Jadi kalau sebenarnya gini, kalau menurut saya kita jangan buru-buru menuduh seseorang gitu Pak. Sepakat. Mencurigai boleh, Ya. tapi tolonglah gitu Ya. kan.
ditahan gitu kan. Jadi kita sebelum berpikir, kita punya ada buktinya. Nah, harus berpikir 2 kali dulu. Kita ngomong ini benar apa enggak sih, gitu kan? Makanya kan, makanya tadi kita bahas masalah Capsek juga kan. Beliau kan udah dicurigai sama orang nih, karena beliau mengundurkan diri, gitu kan. Tetapi sampai saat ini kan kabarnya adem-adem aja, gitu kan. Betul sekali. Kalau kayak gitu kan kasihan beliaunya gitu loh, Pak. Makanya saya berpikiran sampai saat ini Pak Wahyu dalam hal ini sebagai kepala sekolah yang walaupun memang bukan kepala sekolah lagi sudah mengundurkan diri ya. Menurut pendapat saya sih untuk saat ini baik-baik saja gitu loh. Kenapa? Karena pada awalnya juga beliau itu sudah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Dan tentunya gini, terakhir kan kita tahu bahwa pengurus atau ketua yayasan kan sudah lagi mengurus nih. Kemarin kan ada kabar juga kan, katanya ke Disdik gitu kan, untuk mengurusin dokumen-dokumen sama apa itu yang nggak bisa dibuka gitu. Untuk menjalankan sekolah lagi untuk saja. Menjalankan sekolah lagi ya kan. Berarti kan dari situ kan udah ketahuan kalau seandainya Pak Wahyu ini yang dulu sebagai kepala sekolah ini ada apa-apa gitu loh, Pak. Kalau itu kebuka kan berarti ketahuan, wah berarti selama ini apa yang dituduhkan berarti benar. Jadi kalau nggak benar ya mohonlah klarifikasi, kasihan. Gitu betul, loh. Ini kalau menurut saya gitu kan. Betul sekali. Menurut saya jadi mohonlah klarifikasi karena kasihan juga gitu kan, udah dituduh gitu kan. Betul sekali ya. Ya mudah-mudahan Pak Wahyu juga mendengar dan mudah-mudahan Pak Wahyu juga menjadi lebih welcome gitu loh untuk bisa membangun komunikasi, membangun silaturahmi dengan siapapun Betul. Dengan masyarakat, dengan media untuk bagaimana beliau ini bisa menunjukkan bahwa saya ini benar seperti itu. Ya kan? Karena kalau tuduhannya itu kemarin itu yang dituduhkan sama beliau ini benar adanya bahwa Capsek ini gini gitu kan. Lagi ada kejadian kayak gini terus mengundurkan diri, tentunya sekarang udah kebongkar. Betul sekali. Karena udah diurusin ke pihak, intinya ke pihak terkait. Betul kan? Gitu. Ya mudah-mudahan mungkin itu saja Mas ya. Mudah-mudahan kita doakan ini wabil khusus nih buat Pak Wahyu juga. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, jangan pernah takut dan pernah khawatir ya. Betul. Dalam menghadapi sebuah persoalan ini, anggap aja ini sebuah ujian, sebuah musibah ya. Mudah-mudahan Pak Wahyu juga dapat diberikan kekuatan dalam menghadapi segala ujian dan cobaan ini ya. Amin. Demikian mungkin. Terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bravo Fori.